Shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Firman Tuhan di pagi hari yang boleh kita katakan inilah anugerah Tuhan. Biarlah kita mendengarkan firman-Nya di pagi hari yang indah ini yang tertulis dalam kitab Yesaya pasal 55 ayat 1. Demikianlah dikatakan, "Hai semua orang yang haus, marilah dan minumlah air, dan hai orang yang tidak mempunyai uang, marilah, terimalah gandum tanpa uang, dan makanlah juga anggur dan susu tanpa bayar." Saudaraku yang kasih Tuhan, betapa indahnya firman hari ini. Kalau kita pernah mendengar ungkapan makan siang tidak gratis alias bayar, maka hari ini Tuhan ingatkan kepada kita semuanya, gracia gratis, anugerah Tuhan gratis. Karena itu betapa indahnya ajakan firman Tuhan yang disampaikan Nabi Yesaya di saat umatnya dalam pembuangan di Babel. Apa itu? Mereka diingatkan bagaimana besarnya perhatian Tuhan kepada mereka, sehingga ajakan itu disampaikan dengan ungkapan yang begitu indah. Hai semua orang yang haus, artinya siapa saja, bagaimanapun keadaannya, Tuhan memperhatikanmu meskipun engkau di dalam keterpurukan, karena Dia sungguh-sungguh mengasihi kita semua umat ciptaannya. Karena itu pesannya kepada kita semuanya, yakinkanlah pemberian Tuhan itu gratis. Anugerahnya gratis. Kalaupun kita bayarlah dengan hati mengasihi Tuhan. Bayarlah tanpa uang, tanpa materi, tapi hati kita persembahkan kepada Tuhan, yaitu mengasihi Dia. Sampai kapan? Sampai selama kita bernafas. Kalau dikatakan pemberian Tuhan gratis, artinya kemurahan hati Tuhan tidak pernah berubah. Justru umatnya sering berubah. Kemurahan hati Tuhan kita bayar tanpa uang, tanpa materi, tetapi kita mau dengar-dengaran akan ajakannya, firman-Nya, suaranya. Karena itu lihatlah ketika hati umatnya berubah, terpuruk, apa Tuhan membiarkannya? Dan inilah ajakannya supaya mereka mau datang. Ya, orang-orang yang haus, artinya yang jauh dari kemurahan hati Tuhan. Siapakah itu orang-orang yang haus? Siapakah mereka itu? Itu orang yang dalam kehidupannya hatinya jauh dari Tuhan. Siapa lagi itu orang yang haus? Yaitu orang-orang yang pengharapannya sudah di ujung tanduk alias tanpa pengharapan. Siapakah yang haus itu? Yaitu di dalam kehidupannya apa yang dialami, usahanya selalu gagal. Usahanya bagaikan menjaring angin. Siapakah yang haus itu? Itu orang yang merasa hidupnya sia-sia. Kalau sudah demikian, apa yang terjadi? Tidak ada lagi masa depan, ya. Tidak ada lagi arti kehidupan itu. Karena itu kepada orang yang haus dan lapar, Dia beri makan dan minum secara rohani. Itu Dia mengatakan, marilah datang kepadaku semua yang letih lesuh berbeban berat, aku akan berikan kelegaan kepadamu. Itulah ajakan Tuhan kepada kita. Kepada merasa dirinya haus, lapar akan kemurahan hati Tuhan, terimalah undangannya, ajakannya. Terus Dia mengatakan kepada saudara dan saya, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku memberikan kelegaan kepadamu.
lega hati kita, penuh sukacita, dan jalanilah hidup ini. Seberapa berat beban yang kita alami, yakinlah Dia bersama dengan kita. Kalau Yesus bersama dengan kita, yang berat jadi ringan, yang susah, yang sulit, yang sukar, Dia kasih solusi jalannya, yaitu firman-Nya selalu menguatkan hati pikiran kita agar tetap iman kita kuat sampai Dia datang kembali. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik, yang selalu peduli dengan kehidupan kami anak-anak-Mu. Ternyata Engkau Tuhan tidak pernah membiarkan kami haus lapar. Oleh kemurahan hati-Mu, Engkau terus mengundang kami supaya kami yang letih lesu dan beban berat datang kepadamu, agar hidup kami merasakan kelegaan dari berkat-berkat dan semua yang Tuhan limpahkan dalam kehidupan kami adalah yang baik. Engkau selalu baik kepada kami. Mampukan kami Tuhan untuk berbuat yang baik. Karena kami tahu Tuhan, tanpa belas kasihan-Mu, hidup kami tidak berarti, tidak berguna. Bila Tuhan Engkau tetap setia di depan kami, dan kami juga setia mengikuti firman-Mu. Tetap diliklah anak-anak-Mu Tuhan. Kasihanilah mereka, berkati Tuhan apa yang dikerjakan oleh tangan dan pikiran mereka, sehingga hidup mereka pun menjadi berkat bagi semua orang. Terimalah keberadaan kami, terimalah hidup kami, terimalah doa permohonan kami ini yang kami alaskan dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Anugerah dari Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu. Amin.